dulu kepada penonton semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, melimpah, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya loh, sing ora ngetok jodoh geneng ngetok jodoh, sing utang akeh muga-muga lunas. Ngoten lho. Walaupun kita doakan yang baik-baik, kita doakan. Dan begitu pula saya juga mohon didoakan, dan aku juga mohon didoakan semoga kita diberikan kesehatan, diberikan barokah, selalu panjang umur untuk bisa menyebarkan apa namanya ini kados ceramah ya. Ini video kesekian ya. Udah lama nggak buat video, ini kita buat video sama kakung lagi. Matur nuwun kong, medalipun matur nuwun. Kakung tapi kula kaosan ya. anak ratoto. Nggih ngapunten kok, ngapunten. Judulnya ngapunten. Nggih kok. Nah, ini kan semakin ke sana saya mendirikan padepokan, mendirikan komunitas, mendirikan sebuah perkumpulan guna untuk nawaitu saya khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia tersebut. Gitu. Sesama manusia. Jadi hasbunallah itu nih hasbu minan nasing itu balance gitu, itu seimbang. Kemarin kan beberapa kali kejadian termasuk pasien kan yang jamaah itu ada aja, dan permintaannya semakin ke sana kok enak sing apik. Ada yang sedikit melenceng. Contoh kemarin saya dimintain tolong sama seseorang, saya nggak sampai sebutkan merek, jeneng, nama nggak boleh, karena dia sosok ibu tapi punya mantu itu bahasa Indonesia mantu. Nah, itu minta hubungan antara si anak ini dengan mantu ini dijauhkan dari bahasa nih, tapi caranya dicerai. Nah saya juga nggak bisa loh. Saya nanti pertanggungjawabannya kepada Allah itu bagaimana? Gitu loh. Itu loh. Ini sekalian ulas kok sedikit demi sedikit, wah yang sudah jadi bukit. Pokoknya lu nggak blenger. Enggak. Nah, itu tatanannya bener loh mboten. Kalau saya tolak, saya kemarin jujur saya menolak karena itu tidak sesuai dengan hati nurani saya dan niat saya. Bukan masalah apapun, tapi kalau sudah melenceng, insya Allah saya akan menolak dengan lantang. Gitu. Nah, coba bingung, saya minta ulasannya. Dan menurut panjenengan dengan tindakan saya menolak tersebut bagaimana, terus solusi untuk menolak itu bagaimana? Betul kok, monggo. Ya baiklah, untuk kesekian kalinya saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Kali ini saya akan mencoba membahas atau bertadabbur atas Quran surah At-Taghabun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini wala a'budu alladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladzi yatawaffakum wa umirtu minal mu'minin. Katakanlah wahai umat manusia, sungguhnya keberadaan kamu adalah dalam posisi syak, posisi ragu atas kebenaran agama kamu.
Oleh karena itu, janganlah kalian menyembah apa-apa yang orang lain sembah. Artinya orang-orang di luar kita menyembah, yaitu di luar agama Allah min dunillah. Akan tapi sembahlah aku, walakin a'budullah allazi yatawaffakum, sembahlah Allah yang dia ini penguasa yang yang mampu untuk mematikan seseorang. Allah itu minal mu'minin, dan aku perintahkan kalian supaya beriman. Nah, kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang dimunculkan adanya orang yang menghendaki perpisahannya atau perceraiannya sebuah rumah tangga, ini juga mau nggak mau berangkat dari syak, dari keraguannya atas kebenaran agama, sehingga keyakinannya atas kekuasaan Allah yang memang maha kuasa ini adalah sangat-sangat ragu dia, sehingga memandangnya rumah tangga seorang ini dari sudut dunia, bukan dari sudut kepentingan dinullah, agama Allah. Oleh karena itu tindakan yang seperti ini adalah sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Sedangkan perceraian itu sendiri adalah perbuatan atau perlakuan yang halal tetapi dimurkai Allah. Oleh karena itu, kalau kita melihat sosok keluarga yang rumah tangganya itu ideal baik, kemudian ada pihak lain, meskipun toh itu adalah keluarga yang menghendaki untuk pisah, ini adalah satu tindakan yang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang dimau oleh Allah. Ini berarti bahwa mereka ini berangkat dari rasa syak tadi, keraguannya atas kemahakuasaan Allah, sehingga rumah tangga seorang hanya dipandang dari sudut duniawinya. Mestinya keberadaan pasangan suami istri ini dalam rangka untuk mewujudkan apa yang dinamakan mawaddah warahmah. Jadi untuk memberikan satu kedamaian, satu kerukunan, dan satu rasa saling kasih mengasihi. Ini memang sesuatu yang harus diwujudkan, tidak akan datang dengan sendirinya, tapi harus diupayakan. Nah, kalau ada pihak lain yang kemudian menghendaki yang lain, ini sebenarnya bagi yang bersangkutan hanya merupakan satu tantangan. Yang namanya tantangan ini memang punya risiko. Menang kalahnya tetap berisiko. Oleh karena itu yang perlu dipersiapkan bagi keluarga yang digandaki pisah itu adalah satu kesiapan mental, sehingga bagaimana upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ini adalah memang dibutuhkan satu perjuangan yang luar biasa. Nah, kemudian dari sini kalau kita lanjutkan pada ayat-ayat setelah itu,
Antara lain disebutkan juga ini pada surah At-Taghabun juga pada ayat yang berikutnya ada setelah 2 ayat di sana disebutkan wa yamsaskallahu bizurrin fala kashifa lahu illahu, dan apabila seseorang disentuh oleh sesuatu yang bermandarat, wa yamsaskallahu bizurrin, Allah mencoba untuk memberikan satu kemandaratan, fala kashifa lahu illahu, maka sungguhnya tidak ada orang yang mampu untuk mengelak daripada kemandaratan itu kecuali kehendaknya. Fala kashifa lahu illahu, kecuali Dia Allah pemberi kemandaratan ini yang akan mampu untuk mengelakkan, mengamankan. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Nah, sebaliknya kalau Allah menghendaki seseorang itu dengan kebaikannya, dengan keutamaannya, maka itu pun tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Kalau roda tidak akan bisa untuk menolaknya. Lifadlih, atas keutamaan, kefadilahan daripada kebaikan itu. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi. Allahu ghafurur rahim. Jadi demikianlah skenario yang diberikan Allah kepada perjalanan setiap hambanya. Ada suka, ada duka, dan sebagainya. Itu semua adalah tidak terlepas daripada skenario Allah dalam rangka untuk meningkatkan seseorang dari derajatnya. Siapa orang yang mampu untuk mempertahankan dirinya di atas kebenaran Allah, maka dia akan memperoleh kenaikan pangkat derajatnya akan naik. Ya, sebab pada ujung-ujungnya akan kembali kepada ayat yang selanjutnya, qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Allah ini, kebenaran dari Allah ini kepadamu. Ya, Allah telah memberikan satu ajaran, satu hukum yang benar, yang hak dari Allah. Wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Ya, namun hanya mereka yang memang dikehendaki Allah dengan petunjuknya, ya mereka yang akan berbahagia. Wa man shalla fa innama yadhillu. Kalau dikehendaki sesat, maka kesesatan itu juga akan menimpa pada orang itu. Jadi untuk meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah ini adalah dengan keteguhan hati dalam mempertahankan yang hak. Jadi kalau suatu rumah tangga ini sudah ada dalam posisi yang benar, posisi yang lurus menurut jalan Allah, maka ini harus benar-benar mampu dipertahankan, itu jihad. Kalau menang berarti akan naik pangkatnya, akan naik derajatnya. Itulah barangkali ayat-ayat Allah yang
bila dikembangkan ini juga akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi memang sudah diberi sinyal, diberi gambaran-gambaran oleh Allah SWT tentang bentuk keberadaan umat manusia. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermakna sesuai dengan apa yang dikehendaki. Semoga ini, wah, ceramah, rumah, ceramah di bulan luar gitu. Ada sesuatu, apa? Bulan lepet, nah ini rumah gitu. Ruah. Ini rumah. Dia sangat luar biasa, ya, luar biasa. Nah, usia pinten nih? Yosua pinten dong Yosua? 71 nih. Iya. 71 masih banyak hafalan ya. Beliau masih aku kalah. Nggih, di Al-Baqarah di ayat 286 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu nggih. Semua orang pasti ada ujiannya, gitu kan? Dan semua orang pasti ada namanya ujiannya. Tergantung orang-orang yang mau berusaha, gitu. Ya, betul mau betul. Ya yang jelas kalau itu ayat itu memberikan suatu pemahaman bahwa apapun yang diberikan Allah, meskipun itu permasalahan-permasalahan yang menyulitkan, ini semuanya itu hanya sebatas kemampuan. Dalam arti Allah telah mengukur, Allah telah mempercayakan, memberikan amanah pada seorang sebatas yang orang itu mampu. Jadi kalau ada perlawanan, kalau ada permasalahan yang mengguncang rumah tangganya seseorang seluruhnya, ya itu berarti Allah sudah memberikan satu prediksi bahwa orang itu punya kemampuan untuk mengatasi. Nah, kita harus yakin kalau sudah Allah memberikan satu keyakinan, satu kepercayaan. Nah, itu tinggal kita bagaimana mampu nggak untuk mempertahankan. Itu tadi soal hubungan rumah tangga. Kalaupun seperti itu, yang masalah karena masalah ekonomi, masalah apapun, masalah pekerjaan, semua bisa diselesaikan dengan minta kepada Allah. Gitu loh. Minta kepada Allah. Yang penting itu yakin. Yakin. Apa yang dikehendaki Allah ini benar-benar akan mempunyai dampak, mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang terkena. Nah, Kong, ini kan pasien saya oke. Wah, ya raleran nih Kong. Hampir setiap hari, setiap malam, esok kerja bengi ndonga. Esok kerja bengi ndonga. Nah, jarang ketemu dengan Kakong. Nah, ini sambil ngobrol santai, sambil diisi ceramah gitu. Nah, Kong, saya mau sekalian tanya. Ini kan, nah ini berkaitan kalian hal yang boten ketinggal, ciptaan Gusti Allah yang boten ketinggal, goib. Kemarin ada kejadian kerasukan massal, terus ada yang sudah berapa puluh tahun kerasukan. Nah, Kong, adakah potensi seorang umat muslim, kenapa sih kok banyak terjadi namanya kerasukan? Iya. Nah itu sebenarnya kalau saya menelusuri permasalahan ini ada kaitannya dengan surah Al-Fatah.
Manfaatan. Ya. Ya, gimana? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu li nafsihi faman awfa bima ahadallahi fasayutihi ajran azima. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini ada banyak diberikan oleh Allah terkait dengan peristiwa baiat. Baiat. Jadi tempo dulu ada sekelompok orang dari Madinah yang datang kepada Nabi kemudian menyampaikan ikrar baiat. Baiat itu apa, Bang? Ya, baiat yang antara lain menyatakan pengakuannya atas ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad. Ini diantara lain isi daripada baiat itu. Cuman karena baiat ini berdasarkan risalahnya Rasulullah Muhammad SAW, ini tidak diungkap dalam bentuk syariah, tidak disyariatkan. Sehingga prosesi seseorang masuk Islam ini secara umum ya sudah dengan demikian saja masuk Islam. Karena bawaan mereka banyak yang bawaan lahir, bawaan dari keluarga, tapi tidak akan pernah ada pelaksanaan baiat sebagaimana baiat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian diambil simpelnya, kalau orang ini sudah mengucapkan syahadat, entah itu bawaan lahir, entah itu karena keislamannya, ini sudah dianggap selesai, tidak butuh dengan pelaksanaan baiat itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita cross check-kan, secara umum orang yang kerasukan gaib seperti ini justru mereka orang yang punya background Islam. Kebanyakan. Ya. Jadi hampir tidak pernah terdengar adanya orang yang beragama lain yang kerasukan. Nah ini kenapa? Kalau menurut pengamatan saya, seperti agama Nasoro ini kelebihannya dia punya kalau di tempat Islam disebut baiat, di sana ada baptis. Nah kekuatan baptis inilah yang membentengi seseorang dari kerasukan. Nah kalau Islam itu mau mengeterapkan sehingga ada prosesi baiat, makanya saya yakin itu tidak akan terjadi kerasukan. Cuman prosesinya ini ya harus benar-benar dilakukan secara formal. Jadi sosok mana yang berhak untuk memberikan baiat, dengan tata upacaranya yang kayak apa. Nah, yang ini sebab kenyataannya baiat sekelompok orang di hadapan Rasul ini diakui Allah juga termasuk baiat kepada Allah. Nah ini kelemahan kita di situ. Sampai sekarang tidak pernah baiat ini disyariatkan. Maka itu kenyataan di lapangan yang kita tahu hampir tidak pernah terdengar orang yang kerasukan ini dari agama Nasoro.
hampir ya. Ya, jadi kalau toh mungkin ada ya mungkin 1-2 aja. Tapi Kebanyakan di setahu saya bahwa justru memang tidak ada yang mereka ini kerasukan. gitu. Tapi kalau di pondok pesantren saling kerasukan itu. Oh gitu. Iya. Karena pernah lulusan pondok. Yang lulusan pondok beliau gitu. Nah, bayangkan kalau kita pondok pesantren saja Bisa kerasukan gitu. Kerasukan. Dan itu Apa gerangan? Nah ini kan perlu dipertanyakan. niku nangani ini pripun Bu? Napa nggih Pak Kiai ini mriku? Iya ini. Nah, nek matur nuwun kok ngobrol-ngobrol kok. Nah, doakan kok insyaallah saya minggu depan saya ke Jakarta kok. Ada pasien di sana kok. Kan diberikan kesehatan, kelancaran dalam menangani pasien yang di sana. Rata ada kok itu kan terakhir tapi kok. Niku enten sing teng Jombang, ada yang lain. Nah, semoga saya diberikan kesehatan, terus Kakung juga diberikan kesehatan, panjang umur, terus diberikan barokah. Nah, saya sedikit memberikan apa ini? Malan. Saya didawamkan, yang penting cuman jawab kopil tuh. Ya jawabnya gampang kopil tuh. Ya. Malah yang pertama yang saya akan amalkan, saya ini saya dapat ijazah untuk pagar diri supaya tidak kerasukan. Itu tinggal mendawamkan, yaitu tadi benar kita banyak bersyahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di situ kita lanjut membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terus lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terus lagi. 3 kali dibaca seperti itu. Jadi habis syahadat terus bismillahirrahmanirrahim. Habis itu didawamkan setiap habis pada sholat subuh dan sholat pada sholat maghrib. Rutin setiap hari. Itu didawamkan supaya kita terhindar dari namanya bicara dari ada kerasukan, ada gangguan jin, setan dan lain sebagainya. Kita dijauhkan semua. Insyaallah gitu. Tergantung nawa itu niatnya kok gitu. Nah ini yang kedua soal ekonomi. Biasanya lah tinggal teknya tentang ekonomi. Mengenai ijazah soal ekonomi gitu. Besok banyak praktek. Ya, alhamdulillah. Jadi silahkan kalau mau mendawamkan monggo. Yang pertama adalah Al-Fatihah khususan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kedua kepada Al-Muharram Romo Kiai Ahmad Puro Allahumma yarham. Ya, 2 tadi ya. Yang ketiga, nah ini ke Kakung gitu. Al-Muharram Romo Ustadz Muhammad Kasir Al-Fatihah. Jadi Nabi Muhammad Al-Fatihah, terus Kiai Romo Al-Muharram Kiai Al-Muharram Romo Kiai Ahmad Puro Allahumma yarham Al-Fatihah, terus kepada Kakung Al-Fatihah. Dia yang Al-Fatihah pada beliau yang sudah mengijazahkan. Nah itu habis itu ketika jenengan mau berangkat bekerja, dawamkan Al-Fatihah tadi ketiga tadi, terus baca sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad sebanyak 313 kali. Sallallahu ala Muhammad menghadap ke barat, dan umpama kita rumahnya menghadap ke utara, ya kita dari utara dulu terus ke berlawanan arah jarum jam, ada ke utara, habis itu ke barat, terus ke selatan, ke timur, kembali ke utara lagi. Nanti di akhir nanti dibacakan suratul Al-Fatihah itu untuk membuka pintu rezeki. Jadi nanti tinggal dibacakan Sallallahu alaihi Muhammad 313 kali di arah
utara, 313 kali ke arah barat, 313 kali ke arah selatan, 313 kali ke arah timur, dan nanti di arah utara ditutup dengan bacaan Al-Fatihah satu tarikan nafas. Insyaallah didawamkan selama 40 hari, kalau bisa seterusnya kita akan diberikan dibukakan pintu rezeki kita, karena Gusti Allah itu berjanji kita akan dicukupkan gitu Bu, sesuai dengan kebutuhan, nggak akan dilebihkan, dicukupkan. Rasa bersyukur kita. Ada 2 jasa, ini jasa. Besok kita akan bagi jasa lagi untuk buka aura. Insyaallah kita akan buka gamblang wis tak ijazahke wis. Wis pokoke sing donga mulai ijazahke gitu. Donga mulai ya. Gitu. Nah, terus bisa didawamkan, silahkan monggo, untuk menanggulangi diri kita dari gangguan setan, jin dan lain sebagainya, supaya tidak mudah kerasukan atau apapun, tinggal dibacakan syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Ya, baca terus. Habis itu untuk membuka pintu rezeki. Itu 3 Al-Fatihah khususan Nabi Muhammad, kedua Al-Muharram Romo Kiai Ahmad Pura Allahumma yarham, yang ketiga Al-Muharram Romo Ustadz Muhammad Kasir, Al-Fatihah itu. Habis itu dibacakan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sebanyak 313 kali, menghadap ke utara 313 kali, ke barat 313 kali, ke selatan 313 kali, ke timur 313 kali. Nanti kembali ke utara dibacakan Al-Fatihah satu tarian nafas. Nanti ketika jenengan mau berangkat tinggal buka pintu gedruk. Nah, 3 kali dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah nanti dimudahkan pintu rezekinya. Amin Allahumma amin. Nggih pun, ngoten kong matur nuwun. Nah, ini semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan di dunia wal akhirah, dan diberikan berkah selalu. Nah, ngoten nggih kong nggih, matur nuwun wedalipun, matur nuwun. Kula nggih karena ganggu waktune. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.